Puji nama Tuhan, Shalom ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Luar biasa, yang luar biasa boleh berikan senyum ke kanan kirinya. Nah, berikan shalom gitu saudara ya. Shalom. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Nah, haleluya ibu-ibu. Kita bersyukur sebab kita sudah sampai di penghujung gitu ya. Penghujung bulan Oktober. Sebentar lagi kita sudah mau Natal. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, itu artinya kita akan membahas tema kita yang terakhir di bulan ini mengenai bersiap dan berjaga-jaga. Nah, ibu-ibu, selain kita harus bersiap-siap dan kita harus berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali atau ketika Tuhan akan menjemput kita ya, seperti kesaksian Ibu Maria tadi ya. Manusia itu seperti bunga. Ya, kalau pagi ada, siang sudah layu, Saudara. Seperti asap sebentar ada, sebentar hilang ya. Jadi cepat sekali hidup manusia. Beberapa waktu yang lalu, hari Jumat waktu kita doa malam, kan ada salah satu singer kita kena baut saudara, jadi harus dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, untuk diobati begitu. Nah secara kebetulan kami ketemu dengan seorang jemaat kita yang setia dulu ya, setia doa pagi, setia doa malam, jatuh di kamar mandi, lemes kakinya saudara ya, kakinya lemes, dibawa ke IGD, lalu jantungnya sudah nggak bisa mompa, dokternya tanya, ini bagaimana? Kita mau apa Bapak Ibu namanya? Kalau dibantu pernafasan itu apa namanya? Ventilator. Nah, kita mau kasih ventilator atau enggak? Kalau dikasih ventilator ini kemungkinannya dua. Yang pertama langsung mati. Nah, yang kedua bisa bernafas. Makanya kenapa ingat ya ibu-ibu ya, zaman Covid ya. Orang enggak apa-apa, kena Covid, dibawa ke rumah sakit malah meninggal. Nah kasusnya sama karena ventilator. Tapi kita berusaha yang terbaik dikasih ventilator. Tapi rencana Tuhan lain. Jadi hari Sabtu malam dipanggil Tuhan. Seperti itu. Masih muda, sehat, gak pernah sakit. Sekali jatuh dipanggil pulang Tuhan. Waktu kita cuma singkat. Ketika Tuhan panggil kita pulang, kita harus siap. Ya, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Nah, jadi di samping itu semua ibu-ibu, kita juga harus bersiap-siap untuk godaan setan, godaan iblis yang setiap hari, setiap saat itu menggodai kita. Ibu-ibu di sini sadar iblis selalu menggoda kita? Betul ya? Satu hari aja kalau enggak ngamuk itu rasanya enggak mungkin kayaknya ya. Kayak digoda ya saudara, ada sih garai gregetan gitu ya. Ada sih garai emosi gitu saudara. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang, waduh Tuhan saya harus milih mana, saya harus ambil keputusan yang mana, kan begitu. Setiap hari kita dihadapkan dengan pencobaan. Nah, maka dari itu kita harus siap dan berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan apa? Ketika kita semakin sungguh-sungguh, cobaan itu akan semakin ada. Ya, ketika ibu-ibu semakin sungguh-sungguh, cobaan iblis itu juga semakin kuat. Jadi ibu-ibu jangan berpikir saya ini sudah ke gereja kok tambah onok masalah ya. Saya ini sudah melayani kok tambah ada tantangan ya. Saya ini sudah setia kok tambah ada masalah. Nah, semakin kita sungguh-sungguh maka tantangan akan semakin kuat. Kenapa? Karena kita musuhnya iblis. Kalau kita sudah berdosa, nggak pernah gereja, nggak pernah baca Alkitab, saudara, iblisnya santai, wes gak perlu digarai kan gitu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, iblisnya juga semakin sungguh-sungguh. Maka kita harus berjaga-jaga. Maka pencobaan setiap hari kita itu pilihannya cuma dua. Kita menang atau kita kalah. Ya, kita baca satu ayat dulu sebelum kita masuk firman Tuhan. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kalau kita punya masalah, kalau ada orang yang bencekno sama kita, saudara ya, itu bukan sama dia masalahnya. Bukan melawan darah dan daging. Tapi siapa? Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi setiap hari kita itu berjuang, saudara. Melawan roh-roh jahat yang memakai setiap orang di sekitar kita.
memakai setiap hal di sekitar kita, memakai masalah di sekitar kita, supaya hilang sukacita, hilang damai sejahtera, kecewa, sakit hati, pahit hati, menghujat Tuhan, gak bersyukur. Nah itu maunya iblis. Jadi setiap hari kita berperang dengan mereka. Ayo terus bersiap dan berjaga untuk perjuangan yang tidak pernah usai. Sampai Tuhan panggil kita itu baru selesai. Ya, hari ini kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus sendiri itu menang atas pencobaan. Kita baca bersama Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Kita baca secara bergantian ya ibu-ibu. Lukas 4 ayat 1 sampai 13, saya minta tolong multimedia untuk membukakan ayatnya. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Saya baca ayat yang pertama, ibu-ibu ayat yang kedua, kita bergantian seperti biasa. Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat 2, 1, 2, 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. 4, 1, 2, 3. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6, 3, 2, 1. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat 8, 1, 2, 3. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ayat 10, 1, 2, 3. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 12, 3, 2, 1. Tiga belas kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Saudara, kalau kita lulus ya, ketika satu pencobaan datang dan kita lulus, itu bukan berarti pencobaan yang lain itu tidak akan datang lagi. Sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan, iblis itu menunggu waktu yang baik, menunggu kita jatuh. Itu dia menunggu. Nah di sini kita akan belajar 3 hal, kira-kira pencobaan seperti apa yang biasa digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Ya, apa yang digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan Yesus. Yang pertama, pencobaan kebutuhan utama hidup. Nah, ini pencobaan yang pertama yang dilakukan oleh iblis, ayat 3 dan 4. Saya bacakan buat kita semua. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jadi cobaan pertama saudara, seringkali iblis itu mencobai kita melalui makanan. Betul ya? Ingat pada waktu Hawa itu dicobai oleh ular, itu mengenai apa saudara? Makanan, mengenai buah, makanan. Jadi yang paling dasar ketika iblis itu ingin menjatuhkan kita sebagai orang percaya, dia menggunakan kebutuhan dasar kita itu loh saudara, yaitu makanan. Kenapa? Banyak orang korupsi karena takut uangnya kurang, gak bisa makan, mencukupi kebutuhan hidup. Banyak orang melakukan ini dan itu mencuri. Kenapa? Butuh uang buat makan saudara. Kebutuhan dasar manusia.
Nah, pencobaan ini batu menjadi roti itu ada 3 hal. Mengapa iblis menggunakan cobaan ini? Roti itu berbicara kebutuhan dasar manusia, makanan. Makanya kenapa pada waktu itu iblis tidak ngomong ubahlah batu ini menjadi madu atau batu ini menjadi susu, saudara, tidak. Tapi menjadi roti, itu kebutuhan makanan dasar. Nah, ibu-ibu mesti kita ingat pada waktu itu Yesus setelah ngapain, saudara? Puasa 40 hari. Dan firman Tuhan mencatat Yesus dalam keadaan yang lapar. Jadi pada waktu Yesus lapar, dia dicobai dengan keinginannya, kebutuhan dasarnya, yaitu makanan. Saya terlalu yakin kalau kita orang yang lapar dikasih makanan itu pasti cenderung langsung mau, saudara. Dengan apapun caranya. Nah, itu cobaan yang diterima oleh Yesus sendiri. Jika ia tidak makan, ia bisa mati. Jadi Yesus itu bukan puasa 1-3 hari. Dia puasa 40 hari. Ya. Dan itu cobaan yang dia alami. Yang kedua, pencobaan untuk menggunakan kekuatannya demi kepentingannya sendiri. Kenapa iblis minta Yesus, Yesus ubah batu ini jadi roti supaya kamu makan. Iblis mau ngomong gini, kamu kan punya kuasa. Kamu kan Allah, kamu kan ilahi, kamu punya kekuatan. Coba ganti ini, batu ini jadi roti supaya kamu makan. Jadi iblis mau ngomong apa, saudara? Kamu punya kekuatan, kamu punya kepentingan, kamu punya kebutuhan, ayo pakai. Jadi iblis itu ingin mengubah kepentingan Allah dalam diri Yesus menjadi kepentingannya sendiri, kepentingannya Yesus. Sudah, kamu gak usah taat sama Allah, gak usah tunggu Allah kasih makan. Kamu punya kekuatan, ayo jadikan makanan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pencobaan identitas. Makanya iblis katakan apa? Jika engkau anak Allah, saudara. Bapak ibu ingat ya, di Lukas 3 ayat 22. 2 pasal sebelum Lukas pasal 4. Sebelumnya Yesus dibaptis dan ada roh Allah yang mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi iblis ngomong apa? Jika engkau anak Allah. Jadi iblis ingin Yesus itu meragukan identitasnya. Nah itu saudara. Ada 3 hal yang diinginkan oleh iblis dari pencobaan ini. Yang pertama, apakah Yesus itu mau menaati perintah iblis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah Yesus mau merubah batu menjadi roti supaya dia makan? Apakah Yesus mau menggunakan kuasa ilahinya untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan kepentingan Allah? Apakah Yesus melupakan identitasnya di dalam Tuhan? Nah, itu yang diinginkan oleh iblis. Kenapa itu dilakukan oleh iblis? Sebab jika Yesus gagal dalam cobaan ini, Yesus itu tidak layak menjadi penebus, saudara. Kalau dia menaati iblis, kalau dia berdosa, kalau dia mementingkan dirinya sendiri, kalau dia tidak taat kepada Allah, dia tidak layak menjadi penebus. Ya, ibu-ibu ingat, Galatia 6 ayat 1-2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kriteria utama sang penebus itu dia harus taat, saudara. Maka Yesus mengorbankan, dicobai, taat enggak sama Allah atau taat sama iblis. Nah bagaimana dengan kita saat ini ibu-ibu? Coba diklik, bagaimana dengan kita? Adakah kita menaati perintah iblis untuk memenuhi kebutuhan hidup kita? Ya, adakah kita khawatir akan makanan sehingga kita tidak bertindak benar? Kita butuh makan, kita butuh keluarga kita dipulihkan, kita butuh rumah tangga kita baik-baik saja, kita butuh pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, tapi tidak cari Tuhan. Carinya setan, carinya orang, carinya saudara, carinya Gunung Kawi gitu saudara ya. Di Gunung Kawi, kan rumah saya itu dekat sama Gunung Kawi ibu-ibu ya.
Jadi beberapa kali saya ke sana dan saya tahu yang pergi ke sana itu banyak juga orang Kristennya gitu ya. Nah hari ini firman Tuhan ingatkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Ayo andalkan Tuhan, jangan andalkan yang lainnya. Adakah kita melakukan segala sesuatu itu sesuai kehendak, kepentingan kita atau kepentingan Allah? Kita melayani supaya saya dikenal atau supaya Allah dipermuliakan. Saya melakukan pekerjaan supaya saya mendapatkan kehormatan, supaya saya dinilai keluarga saya orang yang mampu, atau memang saya ingin melakukan pekerjaan saya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya mengasihi keluarga saya supaya apa, saudara? Hari-hari ini apa yang kita kerjakan itu untuk apa? Yang ketiga, adakah kita melupakan identitas kita di dalam Tuhan? Identitas kita tidak dipengaruhi perbuatan kita. Identitas kita ditentukan oleh Allah sendiri. Sama seperti Allah yang menyatakan kepada Yesus, inilah anakku yang kekasihi. Ketika Yesus mati buat setiap kita dan kita percaya, setiap kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Amin. Jadi jangan lagi iblis ngomong, Bu, ibu sering marah kok nang gereja. Ya, ibu ini nggak dikasihi. Lihatan suamimu itu enggak setia, kamu itu orang yang gagal, enggak bisa kerja. Kamu ini orang yang gagal, enggak bisa mengurus rumah tangga. Engkau ini orang yang gagal, tidak bisa mengurus anak, mengurus cucu, saudara. Hari ini pikiran kita berbicara apa? Orang-orang di sekitar kita berbicara apa tentang kita? Jangan andalkan omongan orang lain. Jangan percayai perkataan yang ada dalam diri kita. Percayai apa kata firman. Sekali kita anak Allah yang dikasihi, selama-lamanya Allah mengasihi kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ya, jadi jangan lagi kita merasa, duh cek soroi hidupku ini ya, saya ini nggak ada yang sayang, ditinggalkan, dilupakan. Enggak. Kita biji mata Tuhan, kita dikasihi Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, kehidupan kita bukan hanya soal jasmani. Jangan lagi kita hanya mengejar apa yang jasmani, makanan, saudara ya, ketenaran, kemuliaan, kekuasaan, kekayaan. Kehidupan kita bukan hanya soal makan, soal minum, soal tidur, soal bekerja, enggak. Banyak orang yang kelihatannya hidup, saudara, punya makanan berlimpah, punya hidup yang enak, tapi enggak sungguh-sungguh hidup. Bunuh diri, saudara. Kenapa? Karena walaupun kaya, karena walaupun banyak uang, karena walaupun tenar, hidupnya itu kosong. Itu tidak sungguh-sungguh hidup. Hari ini kehidupan kita bukan tentang itu semua. Yang jauh lebih penting, kehidupan kita adalah kehidupan kebutuhan akan Allah. Ya, kehidupan bersama dengan Allah. Kehidupan hubungan dengan Allah. Sekalipun kita punya banyak uang, sekalipun rumah tangga kita baik-baik, pelayanan kita baik-baik. Tapi kalau tidak ada Allah dalam diri kita bukan orang yang hidup. Betul ya? Hampa, saudara. Ibu-ibu pernah merasakan itu ya? Hambar. Rasanya hidup itu enggak ada artinya. Nah, hari ini karena kita hidup itu bukan tentang itu semua. Kita hidup itu karena relasi kita dengan Allah. Ya. Blaise Pascal, seorang ilmuwan yang ilmiah ya, seorang ilmuwan saudara ya. Dia pernah satu kali berkata demikian, ada satu ruang dalam diri manusia, ini seorang ilmuwan, orang yang pinter, orang yang menyelidiki manusia, bukan pendeta saudara ya. Ada satu ruang dalam diri manusia yang tidak dapat diisi atau dipuaskan oleh apapun juga selain oleh Tuhan. Mau pergi ke diskotik, pulang sedih lagi saudara. Mau belanja sebanyak-banyaknya, pulang sedih lagi. Mau pergi liburan ke luar negeri berbulan-bulan, pulang sedih lagi, masalah tetap ada. Karena ada satu ruangan kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Diisi oleh uang, diisi kemakmuran, diisi sukacita dunia, diisi liburan, tidak bisa. Hanya bisa diisi oleh Tuhan.
Amin. Hari ini kita perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Kita menang atas pencobaan. Sebab hidup kita bukan ditentukan oleh makanan kita. Oleh kebutuhan dasar kita secara jasmani. Kebutuhan dasar kita adalah kebutuhan hubungan akan Allah. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ya ibu-ibu. Jadi kalau kita mengerti hal ini, kita akan menang atas pencobaan. Kita nggak punya makanan, tetap sukacita. Ya, ada masalah datang, tetap sukacita. Pekerjaan ada gangguan, tetap sukacita. Seperti kapan hari Bu Ayu saksi ya, ada masalah dalam pekerjaan, tapi beliau tetap semangat, tetap sukacita. Karena bukan itu yang menentukan sukacita kita. Amin. Nah, itu yang pertama ibu-ibu. Yang kedua, pencobaan yang iblis tawarkan itu adalah pencobaan tentang kekuasaan dunia. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Pencobaan yang kedua, pencobaan menyembah setan untuk kemuliaan dunia. Pencobaan untuk mendapatkan kemuliaan dan kekuasaan dunia dengan jalan pintas, ya. Ibu-ibu mau kaya, ibu-ibu mau sukses, ibu-ibu mau dicintai suami, ibu-ibu mau usahanya berhasil. Nah, ini cari setan, ya saudara ya, sembah setan, jalan pintas menyembah setan, pakai susuk saudara ya, kelihatan cantik gitu ya. Rumahnya dikasih apa supaya dibentengi gitu pekerjaannya, saudara, cari orang pinter supaya laris. Nah itu jalan pintas. Pencobaan untuk mengendalikan atau menguasai dunia kita tanpa Allah. Nah yang ketiga, pencobaan untuk mengejar kehendak dan panggilan Tuhan tetapi dengan motif atau cara yang tidak sesuai dengan panggilan itu. Makanya iblis ngomong gini, kamu mau menguasai dunia, sembah aku. Motifnya betul saudara, karena Yesus pasti akan menguasai dunia, itu pasti. Tapi bukan dengan caranya iblis. Firman Tuhan katakan hidup kita adalah hidup yang penuh dengan damai, sejahtera. Hidup dengan penuh kemenangan, hidup dengan penuh kelimpahan, penuh dengan berkat Tuhan. Tapi bukan dengan cara dunia. Nah itu yang ditawarkan oleh iblis. Loh Tuhan itu ngomong loh kamu akan sembuh. Tuhan itu ngomong loh kamu akan diberkati. Tuhan itu ngomong loh rumah tanggamu akan dipulihkan. Tapi pakai caraku kata iblis, bukan cara Tuhan. Hari ini janji Tuhan akan digenapi dengan caranya Tuhan. Amin. Jadi jangan mau dimakan oleh omongannya setan. Iblis itu hanya bisa menipu. Ya, iblis itu cuma bisa menipu dan membinasakan kita. Jadi iblis pingin apa? Yang pertama ibu-ibu, Iblis pingin adakah Yesus menaati perintah iblis untuk menggenapi tujuannya memulihkan dunia. Iblis tahu kalau Yesus datang, Yesus akan memulihkan kerajaan dunia. Jika Yesus yang memimpin, iblis tahu dan Yesus juga tahu dunia ini akan jadi lebih baik. Bukan lebih buruk seperti yang dilakukan oleh iblis. 1 Yohanes 5 ayat 19 dengan jelas mengatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi iblis ini enggak bohong, semua ini punyaku. Kemuliaan kekuasaan dunia ini punyaku, betul. Betul saudara, iblis enggak bohong. Dan Yesus tahu kalau Yesus yang memerintah, pasti dunia ini akan baik-baik saja. Tapi Yesus tidak mau menggunakan caranya iblis, dia menggunakan cara Allah yang digunakan dalam hidupnya. Yang kedua, adakah Yesus itu tergoda dengan kekuasaan dan kemuliaan dunia lebih dari kemuliaan Allah? Yang ketiga, adakah Yesus memilih jalan pintas untuk memimpin dunia? Matius 25 ayat 31 sampai 32, janji Allah buat Yesus. Apabila anak manusia datang dan kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Yesus itu akan memimpin dunia.
tapi tidak dengan caranya setan. Kekuasaan akan menjadi milik Yesus, tapi tidak dengan caranya setan. Hari ini janji Tuhan buat kita juga akan digenapi, tapi bukan dengan caranya setan, bukan dengan cara dunia bekerja. Kita mau menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, ibu-ibu, ya. Ayo, adakah kita menaati perintah iblis untuk menggenapi tujuan kita? Enggak. Kita mau menaati Allah. Adakah kita tergoda dengan kekuasaan dan kemuliaan dunia lebih dari kemuliaan Allah? Tidak. Satu-satunya yang memikat hidup kita hanya Allah sendiri. Kita tahu ya ibu-ibu ya, semua itu bisa hilang. Ya, keluarga kita bisa meninggalkan kita. Pekerjaan bisa meninggalkan kita, kesehatan bisa meninggalkan kita, saudara bisa meninggalkan kita. Semua hal di dunia ini akan berlalu. Tapi satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, hanya Yesus namanya. Ya, maka pegang itu, pegang Yesus satu-satunya, yang paling mulia, yang paling istimewa, yang paling memikat dalam hidup kita, yang paling indah dalam hidup kita hanya Yesus, ya. Yang ketiga, adakah kita memilih jalan pintas untuk mendapatkan apa yang kita mau? Atau kita tekun mengikuti prosesnya Tuhan? Ya, saya juga dicobai ibu-ibu ya dalam hal-hal seperti ini. Saya pingin gereja ini maju gitu ya beberapa waktu yang lalu. Mungkin ada beberapa yang pernah dengar ya. Kami ini pingin gereja ini maju. Wah enak ya kalau bisa beli belakang ini saudara. Kita ngomong-ngomong enak ya kalau bisa beli belakang ini, terus dijebol gitu, gerejanya jadi lebih besar, nggak perlu repot parkir, kalau Natalan ya nggak perlu bingung, nggak cukup gerejanya. Terus itu bergumul, saudara. Lalu kita sudah mulai memikirkan dengan cara manusia, gimana ya caranya dapat uang supaya bisa beli belakang, gitu saudara. Lalu firman Tuhan, waktu saya mempersiapkan ini, tadi malam saya ngobrol dengan suami, beberapa waktu yang lalu kami juga ngobrol, Tuhan ingatkan, kita ini sedang cari jalan pintas, atau saya sedang menunggu prosesnya Tuhan. Nah itu ditegur saudara. Hari ini Tuhan juga sedang proses kita, ada janji Tuhan yang Tuhan mungkin juga buat kita, tapi kadang-kadang kita sebagai manusia itu kan gak sabar ya, betul ya. Tuhan maunya gini kok gak digenap-genapi gitu loh. Tuhan maunya saya sembuh kok gak disembuh-sembuhkan gitu loh saudara. Jadi kita itu sudah mulai oyeng ya, sudah mulai lembong saudara. Cari cara ini, cari cara gitu. Nah hari ini firman Tuhan ingatkan kita, ayo tekun dalam prosesnya Tuhan. Ketika Tuhan yang buka jalan, semuanya dibuat Tuhan indah pada waktunya. Nanti-nantikan Tuhan, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Nah, Bunda Teresa satu kali pernah ngomong Bapak Ibu-ibu, kita diminta Tuhan bukan untuk sukses, tapi kita diminta Tuhan untuk setia. Setia perkara yang kecil, hari demi hari, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, setia. Kesuksesan itu bagiannya Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, pencobaan untuk mencobai Allah demi kepentingan diri sendiri. Nah ini yang kadang-kadang gak disadari ya ibu-ibu ya. Saya bacakan ayat 9 sampai 11. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pencobaan untuk mencobai Tuhan. Nah, kita dicobai untuk mencobai Tuhan. Tuhan, kan firman Tuhan ngomong begini. Makanya kita diajari doa klaim-klaim saudara ya. Ngeklaim ini, ngeklaim itu, ya kan? Nah itu namanya cobaan iblis supaya kita mencobai Tuhan. Kita memenuhi nafsu kita, tapi kita menggunakan Tuhan. Nah ini saudara. Kita pengen kaya, kita gunakan Tuhan. Kita datang ke gereja, seperti kita ke Gunung Kawi tadi saudara, datang ke gereja supaya soge. Nah ini sama, kita menggunakan Tuhan untuk memuaskan nafsu kita, sama. Jadi kita datang ke gereja bukan cari Tuhan, bukan sembah Tuhan, bukan menyenangkan Tuhan, bukan mencari kehendak Tuhan, enggak, saya datang ke gereja supaya diberkati. Makanya kemarin ada teman saya cerita, ada papanya temennya ya yang saat ini dipanggil Tuhan.
Sebelumnya beliau itu agama seberang. Lalu beliau sakit. Nah, ketika beliau sakit, beliau ini mau masuk Kristen, saudara. Ya sudah, saya mau masuk Kristen. Mari gitu, besoknya tuh langsung meso-meso, saudara. Ngomong, wes aku gak mau melok Yesus lagi, katanya saudara. Kenapa? Karena penyakitnya gak sembuh. Nah, kadang-kadang kita kan gitu ya. Saya ke gereja supaya saya sembuh, saya ke gereja supaya saya diberkati, saya ke gereja supaya hidup saya tentram, damai. Tidak salah saudara. Tapi yang paling penting kita ke gereja bukan untuk kita. Kita ke gereja itu cari Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Nah, makanya iblis itu mencobai ini. Mencobai supaya kita mencobai Allah. Jadi iblis mencobai kita supaya gantian kita mencobai Allah. Nah, pencobaan untuk mendapatkan apa yang kita mau dengan menggunakan Tuhan. Bukan mamon untuk Tuhan, enggak. Tuhan untuk mamon. Kalau mamon untuk Tuhan, kita pakai uang kita untuk melayani Tuhan. Kita pakai uang kita untuk menyantuni anak-anak. Kita pakai uang kita untuk melayani Tuhan lah, menyukakan Tuhan apapun itu. Tapi kalau Tuhan untuk mamon, kita pakai Tuhan supaya kita dapat duit, saudara. Nah ini beda. Yang kedua, pencobaan yang terlihat baik, rohani dan alkitabiah. Yang tadi dua sebelumnya iblis nggak ngomong ada tertulis. Tapi yang ketiga iblis ngomong, ada tertulis. Ya, ada tertulis, sepertinya baik, sepertinya alkitabiah. Tapi itu untuk mencobai Tuhan. Ya seperti saya tadi dulu saudara. Ini saya sharing nyata karena saya anggap saudara ini semua kan keluarga saya. Saya sharing nyata ini kan kelihatannya rohani. Saya tuh pengen ini gerejanya diperbesar. Lalu ngomong-ngomong, atau jangan-jangan saya ini sedang serakah. Atau jangan-jangan saya ini sedang nafsu dunia. Apa yang saya kejar? Enggak tahu. Nah, kelihatannya rohani saudara. Hari ini mungkin kelihatannya saudara rohani. Saya mau jadi WL yang hebat. Betul mau jadi WL yang hebat untuk mempermuliakan nama Tuhan atau supaya terkenal? Saya mau jadi pengkhotbah yang baik supaya saya ini memberkati jemaat atau supaya saya dikenal. Ya toh? Kita mau melayani dengan luar biasa supaya kita mempermuliakan nama Tuhan atau supaya orang memberkati kita. Nah, motivasi seperti itu kelihatannya rohani. Tapi kita nggak tahu. Kita pengen jadi singer yang hebat misalnya, tapi kita menjatuhkan orang lain yang sama-sama ingin menjadi singer misalnya, atau asyir atau apalah saudara. Itu kelihatannya rohani, mau melayani Tuhan. Tapi sebetulnya kita sedang jatuh dalam pencobaan. Ya, pencobaan untuk mendapatkan jalan pintas untuk menyelesaikan tugas kita. Jalan pintas. Memotivasi ketidaktaatan dengan menciptakan keraguan tentang kebaikan dan kuasa Tuhan. Makanya dia ngomong, kan ada tertulis. Kita mulai ragu sama Tuhan. Tuhan punya janji sama seperti yang kedua tadi saudara ya. Tuhan punya janji kok nggak digenap-genapi, mulai ragu. Bener nggak Tuhan itu sayang sama saya? Bener nggak Tuhan itu punya janji seperti ini? Bener nggak Tuhan itu sertai saya? Nah mulai ragu saudara. Itu pencobaan iblis buat setiap kita. Dan Yesus menang. Yesus tidak melakukan itu semua. Hari ini bagaimana dengan kita? Adakah kita meragukan kuasa dan kebaikan Tuhan? Tuhan itu sangat mencintai kita. Sangat mencintai kita. Satu perkara yang tidak pernah kita bisa selesaikan. Kita punya uang sebanyak apapun, saudara, kita nggak bisa selesaikan. Contoh ya, orang yang sakit kalau zamannya sudah dipanggil Tuhan. Mau punya uang triliunan, panggil dokter yang paling hebat. Minum obat yang paling bagus. Nggak bisa nolong. Pasti mati. Apalagi dosa. Kita mau lari kemanapun kalau kita bagiannya dosa, maut, neraka bagiannya. Tapi karena Yesus cinta sama kita, dia membagikan hidupnya, bukan membagikan ya, dia mengorbankan hidupnya, menggantikan saudara dan saya untuk mengalami penghukuman, mengalami kematian, mengalami maut, supaya kita tidak mengalami maut. Sangat cinta Tuhan sama kita. Jadi kalau perkara-perkara dunia mulai membuat kita meragukan Tuhan, ingat kembali sesuatu yang besar sudah Tuhan kerjakan buat kita. Tidak ada satupun alasan untuk kita meragukan cintanya Tuhan dalam hidup kita. Adakah kita mencobai atau menggunakan Yesus untuk memuaskan daging kita? Klaim firman Tuhan, kan katanya Tuhan, kalau saya begini akan begitu.
Kan katanya Tuhan kalau saya perpuluhan, Tuhan akan berkati saya. Kan katanya Tuhan kalau saya pelayanan, saya akan dipulihkan. Kan katanya Tuhan kalau saya begini, pasti suami saya begitu. Loh, ini saudara, hati-hati. Hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Kita menggunakan nama Yesus untuk memuaskan daging kita ini loh. Ya, adakah kita bertindak buru-buru, tergesa-gesa, belum waktunya Tuhan? Ya, tidak setia tanpa tanya Tuhan dan mengambil jalan pintas supaya tujuan kita tercapai, tujuan jasmani dan rohani. Hari ini nantikan Tuhan. Jangan tergesa-gesa, andalkan Tuhan. Setiap ada keinginan, setiap ada kerinduan, setiap ada jalan yang dibuka, tanya sama Tuhan, ini betul enggak dari Tuhan? Ini betul enggak dari Tuhan? Kadang-kadang kami sebagai hamba Tuhan pun, ya memang ya itu tadi saudara ya, enggak lepas dari pencobaan. Tadi yang saya katakan tentang rumah belakang ini. Lalu pada beberapa waktu yang lalu ada yang menawarkan ruko untuk buka gereja gitu saudara. Kami sudah mikir, oh ya ayo kita buka gereja. Lalu kita doa lagi, tanya Tuhan lagi, apa, buat apa gitu ya, tujuannya apa, kenapa saya mesti melayani lagi, membuka di sana gitu. Dan itu tidak dijawab oleh Tuhan. Artinya itu bukan dari Tuhan gitu loh saudara. Ada banyak hal, betul ya, dalam hidup kita kan juga gitu ya. Tuhan kelihatannya buka begini, kelihatannya Tuhan kasih kerinduan ini, kelihatannya Tuhan mau kita begini. Tapi kalau kita selami lagi, ini bukan untuk Tuhan. Sepertinya ini untuk saya. Nah itu saudara. Ya, hari ini firman Tuhan ingatkan ibu-ibu dan juga ingatkan saya. Ya, supaya kita terus menantikan Tuhan saja, mengandalkan Tuhan saja. Kalau kita mulai takut, ada banyak sekali pencobaan datang dalam hidup kita. Kita ngomong Tuhan kayaknya aku nggak mampu, kayaknya aku nggak sanggup, kayaknya saya salah pilih jalan, saya salah pilih keputusan. Ibu-ibu ingat, kita menghadapi pencobaan tidak seorang diri. Kita bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah menang atas pencobaan. Amin. Jadi tidak usah takut, hadapi setiap pencobaan. Tanya sama Tuhan, seperti Yesus. Bagaimana Yesus mengalahkan iblis? Pakai firman. Ada tertulis, tidak seperti itu. Kita mulai takut, pencobaan saya kok rasanya berat. Ngomong, pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Mulai khawatir, ngomong apa, Tuhanku akan mencukupi segala kebutuhanku. Gitu saudara. Jadi iblis itu akan lari daripada kita. Ya. Kita enggak seorang diri. Lawan iblis dengan firman. Efesus 6 ayat 17 mengingatkan kita, pedang roh, senjata kita. Pedang itu, yaitu firman Allah. Ya, kita lawan iblis. Kita butuh Yesus yang sudah menang. Kita butuh tuntunannya setiap hari. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ayat terakhir kita. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita ibu-ibu. Mari kita nyatakan, Tuhan, saya butuh Engkau setiap hari dalam hidup kami. Kami butuhkan tuntunan Tuhan setiap hari. Kami terlalu lemah Tuhan. Kami tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kami jatuh. Kadang-kadang kami ingin melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan waktunya Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa Tuhan.